kalian yang baru saja mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like video ini, serta like videoku lainnya. Dan jangan lupa untuk share ke teman, keluarga, atau... Sesuai judul, pada video kali ini aku akan bahas tentang strap mask. Dari mulai pengertian ataupun apa sih itu strap mask, kemudian jenis-jenisnya, alat yang digunakan untuk membuat, serta bagaimana kita cara untuk packing, seperti itu. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip karena video ini penting buat kalian yang pemula dalam pembuatan strap mask. Jadi, apa sih itu strap mask? Strap mask ini tuh merupakan tali masker yang bisa kalian gunakan untuk menjaga masker kalian ketika kalian kelupaan atau bahkan kalian lupa nggak bawa masker dan kayak ini maskerku atau bukan, kayak gitu. Ini bisa untuk menandai apakah ini maskerku, seperti itu. Kemudian strap mask ini emang lagi tren sekarang karena selain itu ini kan musim pandemi atau masa pandemi, jadi kita diharuskan untuk bermasker. Nah, di suatu waktu kita mungkin kan pasti akan melepas, entah itu kita saat berwudu atau saat kita makan, seperti itu. Dan strap mask ini tuh membantu banget ketika kita sedang kegiatan tersebut. Kemudian ada pun jenis-jenis strap mask. Yang pertama yaitu ada kayak rantai seperti ini. Nah, yang model seperti ini tuh lagi hype banget atau lucu banget juga ya. Karena selain warnanya, juga bentuknya, itu tuh bagus. Tapi selain itu, kayak masker kayak gini harganya agak lebih tinggi daripada yang model yang lain. Kemudian ada juga ini yang pakai mote, tapi ini motenya agak besar-besar gitu, disertai kayak manik-manik, kayak seperti itu pokoknya yang lucu-lucu. Dan yang terakhir itu ada kayak masker seperti ini. Ini pakai mote yang mote lokal, itu kecil-kecil kayak gitu. Terus ini ada juga inovasi baru yang belum lama. Jadi strap mask bisa dijadiin konektor juga ketika kalian pakai hijab dan memakai masker yang itu non hijab. Jadi kalian bisa tarik kayak gitu dan juga bisa digunakan untuk strap mask juga. Kemudian mengenai alat yang digunakan itu apa saja. Jadi yang digunakan itu banyak banget. Utamanya sih yaitu gunting. Gunting ini penting banget. Terus ada juga senar. Jadi senar yang digunakan itu ada dua. Ada senar yang elastis dan yang tidak elastis. Ini tuh senarnya hampir mirip dengan senar pancing karena dia tuh warnanya putih. Dan juga ini tuh kayak kecil, ukurannya bermacam-macam sih sebenarnya. Ada yang mulai ukuran 0,7, 0,6, pokoknya macam-macam sesuai dengan lubang yang kalian akan bikin itu. Maksudnya logam di mote yang kalian bikin. Untuk yang selanjutnya ini juga yang penting adalah pengait. Nah, pengaitnya ini tuh banyak sekali ya jenisnya, mulai dari yang ukuran kecil sampai yang besar. Kalian bisa lihat seperti ini contohnya, pengait-pengait. Nah, di sini ada pengait koko tudang namanya. Jadi pengait ini tuh banyak juga jenisnya, mulai dari yang ukuran 1 cm hingga yang 3 cm. Dan ada juga yang berwarna gold dan juga silver. Ada juga yang terbuat dari plastik. Dan ini tuh relatif harganya tinggi dibanding yang lainnya. Kemudian ada juga pengait jenis lain, kalian bisa cari atau kalian bisa lihat ini contohnya yang aku tampilin di sini. Nah, seperti itu. Ini tuh menyesuaikan ukuran strap mask kalian. Maksudnya menyesuaikan mote atau chain atau rantai yang kalian gunain untuk strap mask. Nah, untuk yang selanjutnya ini tuh penting banget buat kalian yang mau bikin strap mask, yaitu dengan cara menentukan warna. Nah, ketika kalian merangkai sendiri, pasti kalian tuh bingung dalam pemilihan warna. Nah, di sini aku mau bikin atau aku mau sharing ke kalian tentang cara menentukan warna, yaitu kita harus tahu warna kayak warna primer, warna sekunder, dan juga warna tersier. Nah, di sini warna primer itu ada merah, kuning, dan juga biru.
Ketika warna primer ini kalian satukan, maka warnanya itu akan kontras. Nah, jadi kalau kalian menggunakan mote dengan warna ini disatukan, pasti warnanya itu akan terlihat seperti mencolok dan kayak enggak pas gitu ya. Tapi ini juga selera kalian. Ketika emang ini warna kesukaan kalian harus disatukan, itu juga nggak apa-apa. Tapi saran dari aku, ketika warna primer ini disatukan, nah itu nggak cocok kayak gitu. Dan kemudian yaitu ada warna sekunder, di mana warna sekunder ini pencampuran atau warna primer tadi yang ketiga itu dicampur dan terbitlah warna sekunder. Kalian bisa tahu ini aku tampilkan warna-warna sekunder itu seperti apa. Nah, biasanya warna sekunder ini cocok ketika kalian gunakan atau kalian padukan kayak gitu. Sesuai dengan tone-nya ya. Kalian juga harus mengenal kayak perpaduan warna, warna hangat, warna dingin kayak gitu. Warna hangat seperti ini. Ini warna-warna hangat dan ini warna-warna dingin. Selain itu, kalian juga harus mengetahui bahwa warna itu soft atau mencolok. Biasanya warna soft ini paling disukai ya. Karena warna-warna ini ketika dipadukan dengan baju kalian atau hijab kalian itu dia masih kayak selaras, nggak kontras seperti itu. Nah, ini ada sedikit contoh. Aku pakai warna ungu. Ini warna ungu, kemudian aku padukan dengan putih. Nah, di sini putih akan menetralkan warna ungu. Apapun warna ungu, maksudnya warna ungu soft atau warna ungu mencolok. Nah, ketika dipadukan dengan putih, itu maka hasilnya masih terlihat soft atau nggak kontras ketika kita gunakan di pakaian kita. Selanjutnya, ini ada contoh lagi. Kemudian ketika kalian mau bikin warna yang kayak senada dari pink terus ke merah, merah ke apa kayak gitu. Contohnya dari pink muda ke pink tua sampai merah, terus muncullah ungu. Nah, itu caranya memadukan. Kalian lihat warna itu awalnya warna hangat atau warna dingin. Ketika kalian udah mengetahui apa sih itu warna hangat dan dingin, nah di situ kalian udah tahu nanti cara mengurutkan antara apa merah dulu atau pink dulu atau kuning dulu atau oranye dulu, dan warna oranye dengan pink itu apakah nanti hasilnya bagus seperti itu. Kalian harus pelajari dulu warna ini. Ini mungkin sepele ya, tapi kalau kita itu menguasai, maka hasil yang kita dapatkan itu juga akan bagus. Dan ketika kalian menjualnya, pasti peminat atau pelanggan kalian itu menyukai, bahkan bisa ketagihan seperti itu. Segitu aja video tentang penjelasan struk emas atau cara memilih struk emas yang baik dari aku, versi aku. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Dadah, sampai jumpa di videoku selanjutnya.